minggu. Nah, disitulah dia melakukan saya untuk ya memuaskan nafsu dia gitu kan. Dia memaksa saya gitu. Silakan Bang. Marlina, selamat malam. Viral di media cetak katanya Anda mengadukan ke polisi tentang dugaan perlakuan suami siri. Boleh cerita kejadian sebenarnya? Menurut versi Anda yang ini masih dugaan? Atau mungkin saya langsung to the point aja. Anda menikah dengan laki-laki ini, menikah siri ya? Ya. Udah katanya 2 bulan ya? 2 bulan kurang. Kenalannya di Instagram? Ya. Oke, terus? Sesudah itu Anda tinggal satu rumah? Iya, tinggal satu rumah. Oke, terus selama tinggal satu rumah, apa yang terjadi? Ya itu, dia melakukan itu. Melakukan? Mbak Marlina, mohon maaf, suaranya boleh kencang sedikit, maaf Mbak. Yang tertulis di media adalah dugaan melakukan hubungan intim suami istri dengan cara anal seks ya istilahnya ya. Atau dari belakang. Itu terjadi selama 2 bulan katanya atau selama... Tidak, setelah 2 Kenapa? minggu. Setelah 2 minggu pernikahan. Setelah 2 minggu pernikahan. Setelah 2 minggu pernikahan, apakah di media ditulis hanya pada saat Anda sedang datang bulan? Iya, betul. Kalau tidak datang bulan, hubungan suami istrinya normal? Normal. Oke, sesudah datang bulan, dia selalu minta dari belakang? Iya, makanya saya langsung pulang ke Depok karena udah nggak... Kenapa? Trauma pulang ke orang tuanya, Bang. Oke. Kau yang nanya dong dari segi wanita. Mungkin dari dong, segi wanita ya, karena kalau laki-laki Mbak cantik boleh tukeran dulu bangku. Karena tamu kita rame hari ini. Baik, pertama-tama aku secara pribadi sebagai seorang wanita juga ingin menyampaikan ikut merasakan empati ya sebagai perempuan kepada perempuan. Walaupun mungkin dalam pernikahan kita tidak menghadapi hal yang sama. Tapi sebagai wanita kepada wanita, aku ikut prihatin dengan apa yang Mbak rasakan. Mbak, pertama-tama bertemu dengan sampai saat ini masih suami betul ya? Iya masih karena suami. dia tidak mau menceraikan. Oke. Pertemuannya termasuk instan, cepat, saling mengenal, instan. Kalau boleh tahu berapa lama Mbak perkenalannya? Itu kalau nggak salah 2 minggu kurang lah, 10 hari. 2 minggu, and then langsung melangsungkan pernikahan. Dia mengajak menikah. Oke. Apa yang bikin Mbak Lina tertarik saat itu dalam waktu very instant, 2 minggu saja, mau memutuskan untuk menikah dengan beliau? Karena dia menjanjikan saya tentang agama. Justru mengajarkan bahwa membimbing saya untuk bisa menjadi wanita baik, istri soleha, gitu. Karena merasa bisa dibimbing dari segi agama lebih baik, justru menjadi benar-benar yakin gitu ya, saya ingin menikah. Baik, pada saat 2 minggu pendekatan ini, apakah merasakan ada sedikit keganjalan? Walaupun saya yakin biasa dalam 2 minggu, kayaknya masih dalam permukaannya aja ya, biasanya karakter orang kelihatannya. Atau Anda wanita keberapa dalam hidupnya? Ada istrinya yang lain nggak? Enggak, yang istri yang lain itu sudah diceraikan. Ngakunya udah dicerai? Ya, secara agama. Oke. Secara agama. Jadi Anda langsung tinggal satu rumah sama dia? Iya, dia langsung bawa saya setelah nikah. 2 minggu pertama, kamu merasakan kebahagiaan? Bahagia seperti wanita lain jadi malam pengantin, malam-malam awal bulan madu? 1-2 hari, Pak. Hah? 1-2 hari. 1-2 hari? Hari ketiga, keempat apa yang terjadi? Ya, saya udah gimana ya? Sudah apa? Itu belum melakukan itu ya, itu belakang. Tapi gimana Pak? Mulai terlihat keganjilannya hari ketiga, hari keempat. Kamu pada saat berumah tangga, katakanlah diboyong kepada rumah suami kamu, apakah sudah kali pertama itu dilakukan? Belum ya. Kenapa belum dilakukan? Sisi kamu itu informasinya apa? Dalam keadaan haid atau gimana sebenarnya? Itu dalam keadaan haid. Oke, sesudah di media disebutkan pada saat Anda sebagai wanita normal datang bulan, tetap dia meminta anal seks. Waktu saya haid itu 2 hari atau 3 hari, ya mungkin karena dia nafsunya tinggi. Dia tidak kuat, terus dia ya itu gitu. Terus sebelumnya itu 1 minggu sebelum melakukan itu, dia pernah bilang,
kamu pernah melakukan itu tidak? Ya. Ya dengan saya kan, saya langsung astagfirullahaladzim, saya bilang. Itu kan nggak boleh gini gitu. Terus saya tanya ke beliau, memang Abi pernah begitu? Ya dengan bahasa dia, astagfirullahaladzim, ini itu ini gitulah. Artinya kamu diceramahin lah. Saya bilang kan di agama itu tidak dibolehkan. Nah malah dia bahasanya seperti itu. Ada kok ulama yang ada yang menghalalkan dan ada yang mengharamkan gitu. Akhirnya dia memaksa perbuatan saya. itu berlangsung berapa lama? Itu ya artinya selama masa datang bulan atau gimana? iya, jadi dia ingin saya pas datang bulan. Apakah ada melakukan visum atau apa yang bisa? Karena kan kalau masalah rumah tangga kan, gimana Pak kuasa hukum, gimana Pak? Mungkin boleh diobrolin dulu. Mohon izin ya Bang nih, karena ini kan juga kejadian yang diceritakan ke Anda apa? Jadi klien kami ini sebelumnya telah mencoba untuk mendiskusikan ini dengan suaminya. Oke. Gitu. Yang ditanyakan apa? Tentang hal itu. Ya. Kami menanyakan kepada klien kami apa yang dialami dan apa yang dirasakan. Ya. Klien kami menyatakan atau menerangkan, menjelaskan kepada kami gitu, bahwa pada saat itu sudah mencoba menanyakan gitu. Karena klien kami ini kan adalah katakanlah gitu seseorang yang masih belajar. Ya. Masih katakanlah hijrah kepada agama. Okay. Ya. Gitu. Menanyakan apakah ini boleh gitu. diperbolehkan atau tidak. Begitu ya? Maksudnya hubungan intim lewat belakang gitu kan? Ibu menanyakan hal itu ya? Ya. Oke. Dijelaskan seperti itu, tetapi karena klien kami ini katakan masih awam tentang agama, Ya. gitu. Yang informasinya itu menurut keterangan klien kami itu katakanlah suaminya mengatakan bahwa bagaimana? Ada di agama ulama ada yang mengatakan ada yang bilang diperbolehkan halal dan haram gitu. Dia bilang. Ada dua versi gitu ya? Ya. Oke. Sehingga hal itulah katakanlah klien kami ini yang sebetulnya tidak menginginkan hal itu. Ya. Gitu. Ya. Namun dengan adanya tadi yang sudah disampaikan adanya penjelasan seperti itu dari sisi agama, nah, sehingga walaupun itu tetap tidak menerima sebetulnya tentang hal itu. Jadi perbuatan hubungan intim melalui anal seks itu berlangsung berapa lama? Berapa hari? Mungkin klien kami lah yang mengalami dan merasakan berapa lama. Itu jaraknya sih kalau saya lagi head gitu kan. Nah pikir saya kan dia sudah tidak mau melakukan itu karena saya pulang kan. Itu dia janji nggak akan, ya pokoknya dia mau berubah lah gitu. Ya. Nah ternyata dia melakukan itu lagi gitu. Jadi maksud saya ada berapa kali, maksud saya kan 6 ya? 6 apakah kali. kan tiap bulan ada datang Pasti bulan. menstruasi, ya. Apakah melakukan hubungan intim dari belakang terus bulan depan lagi terulang lagi atau gimana? Jadi karena saya juga waktu itu kan pas saya lagi head itu saya ngerasa ini nggak normal headnya. Kenapa Mbak? Tuh, karena kalau kita head yang normal itu kan ya pasti akan ini gitu kan keluar. Tapi ini akan ada pendarahan. Ya. Ini jadi pas saya melakukan sholat, pas saya ke kamar mandi saya lap, Ya. itu ada darah segar banyak gitu. Itu selama 2 minggu lah gitu. Ternyata itu bukan dari vagina. Karena Gitu. Iya karena saya lap vagina saya itu ada darah banyak gitu. Itu selama 2 minggu. Nah disitulah dia melakukan saya untuk ya memuaskan nafsu dia gitu kan. Dia memaksa saya gitu. Tapi saya sudah nggak mau gitu. Oke, sesudah terjadi itu semua, akhirnya kamu meninggalkan rumah atau saya dengar katanya dia duluan menjatuhkan vonis talak, benar nggak itu? Enggak. Jadi setelah saya dilakukan itu sama dia, saya sudah pulang 2 minggu, saya sudah nggak mau, saya minta pisah, tapi dia memohon-mohon sama saya untuk balik lagi. Ya. Ya dia mengiming-imingkan ke saya mau berubah. Ya. Gitu. Nah setelah itu baik gitu kan sama kau sempat saya. Kembali gitu. Oke, karena terus? itu awalnya saya sudah ngepak-ngepakin barang di rumahnya gitu kan. Saya ngepak-ngepakin barang tapi dia memohon, dia peluk saya, dia nangis, dia minta maaf. Artinya dijemput lagi?
Jadi akhirnya kamu bersetuju pulang ke rumah. Ya. Ya sesudah Anda pulang apa yang terjadi? Iya, perubahannya apa Mbak? Ya udah gitu ya, perubahannya ya dia ini gitu, maksudnya ya memang adalah banyak yang buat saya tuh memang udah nggak kuat sama dia. Bukan Saya perbuatannya itu hubungan intim dari belakang masih berlangsung. Kali dijemput. Ya, itu sudah pulang. Setelah dijemput balik lagi. itu ya itu ini lagi. Masih Ada tapi itikat tidak untuk dari minta belakang. maaf, berubah. Oh, jadi normal. Normal gitu. Oh, sudah jadi normal. Baik, Abang silakan. Marlina Oktaria. Tadi Anda mengatakan menderita gara-gara suami siri meminta hubungan seks dengan cara anal seks dari belakang. Pertanyaannya, apa akhirnya yang membuat Anda melapor ke polisi? Apa alasannya? Ya, karena saya Kenapa? tidak mau ada korban-korban Kenapa? berikutnya. Oh begitu, tidak ada korban berikutnya. Oke, kalau gitu saya tanyakan aja di sini ada dua pengacara, Kang Erik dan Bang Nahak, ya, Kang Erik. Sudah lapor ke polisi? Kami sejauh ini belum melakukan itu. Tapi kok di media online sudah viral banget? Gimana? Di media sudah viral banget masalah ini? Ya, viral, tapi kami belum melakukan upaya hukumnya. Gitu. Saya mau tanya nih, terus ke Bang Nahak nih. Ini kan istri siri. Ya. Bukan istri menurut hukum negara. Ya. Sedangkan kalau dipakai undang-undang KDRT, di sana kan disebutkan istri. Pengertian saya istri itu adalah istri yang sah menurut hukum negara. Kalau diterapkan pasal undang-undang KDRT, apakah tepat istri siri bisa memakai pasal itu sebagai dasar laporan polisi? Jadi kita sudah persiapkan bahwa ketika nanti ini sudah masuk ke ranah hukum, Ya. pidana, kita merajut kembali bahwa pernikahan secara agama ataupun secara negara, kedua-duanya bisa kita menggunakan undang-undang PKDRT. Jadi Anda berpendapat bahwa istri siri atau istri sah bisa sama-sama memakai pasal undang-undang KDRT sebagai dasar laporan polisi? Karena diduga ada kekerasan psikis dan fisik. Ya. Karena itu merujuk kembali ke undang-undang PKDRT. Ya. Karena bagaimanapun mereka ini berumah tangga di dalam satu rumah. Ya. Ya kan? Dan dia mengalami hal-hal yang dia ceritakan segalanya. Makanya Bang Hotman di sini kan kalau kita buka-bukaan nih, ya kalau kita buka-bukaan semua kan yang kita khawatirkan nanti juga bisa mereka undang-undang ITE kan. Ya. Makanya kami juga di sini hanya batas-batas tertentu untuk menyampaikannya. Apakah Anda sudah somasi si pihak laki? Sebenarnya dari awal ya, dari pihak klien kita ini kita juga berusaha untuk bagaimana bisa mengkomunikasikan. Ya, tapi sudah ketemu belum? Sudah tidak ada komunikasi lagi, Bang. Karena apa? Sejak awal menikah memang tidak diperkenalkan kepada keluarganya. Klien kita tidak pernah ke keluarganya, sehingga dia mau kemana mencari. Jadi surat somasi belum dikirimkan? Surat somasi belum dikirimkan dan kita pun sampai saat ini memang lagi menyiapkan untuk langkah hukum dan upaya hukum untuk supaya klien kita mendapatkan suatu kepastian hukum dan keadilan. Gitu. Kasus dan tuduhan apapun harus ada bukti. Ya. Bagaimana nanti Anda membuktikan bahwa si suami ini diduga melakukan hubungan anal seks sementara tidak ada saksi menyaksikan pada saat hubungan intim? Bagaimana Anda pembuktiannya? Nanti takutnya berbalik, malah dia gugat balik Anda. Baik, ya tentunya kami saat ini juga sudah memiliki beberapa bukti, gitu yang tadi perlu kami sampaikan juga. Ada hal-hal yang katakanlah kalau kami sampaikan ke sini, kami pun menjaga untuk tidak klien kami ya, kemudian klien untuk tidak mengarah kepada ITE. Kan kami balik Ya, juga maksud saya- Abang mau bertanggung jawab kalau kami buka pembuktian-buktian itu nanti menjadi ITE kan? Ya, berarti Anda sudah ada bukti. Sejauh ini ada beberapa bukti yang kami tidak ungkapkan terlebih dahulu ke Ya, permukaan. ada dugaan bukti lah, ya. Oke. Abang, kalau misalnya, ini pertanyaan ya, kalau misalnya tadi kan Abang bilang dalam melakukan hubungan intim itu kan tidak ada saksi. Benar. Mereka berdua. Jadi kan kalau orang bule bilang my word against your word gitu Ya. kan. Nah tapi kalau misalnya pada saat visum itu ada misalnya ditemukan cairan, misalnya sebutlah sperma di bagian belakang si perempuan dan misalnya ada kerusakan-kerusakan jaringan di bagian belakang sang perempuan, itu bisa nggak dijadikan bahan untuk saksi? Ya, visum bukti, itu sorry. jelas jadi alat bukti. Ya. Masalahnya kalau sudah berlalu beberapa hari, bahan mati. sperma itu bisa dibuktikan juga sperma siapa.
Cuma kan kalau sudah berlalu beberapa hari mungkin sudah tidak ada. Jadi visumnya itu hanya sebatas adanya dugaan kerusakan dalam jaringan bagian lubang dubur gitu loh. Tapi tidak ditemukan cairannya milik siapa lagi gitu? Sudah tidak ditemukan lagi. Makanya lagi-lagi kalau saya jadi pengacara si laki saya akan bilang enggak pernah terjadi. Buktikan aja. Jadi kalau misalnya minta menjawab baik, ada perempuan yang mengalami hal yang sama dengan Mbak Lina, baiknya adalah begitu kejadian, kita merasa dirugikan, kita merasa tidak nyaman, langsung melakukan visum sesegera mungkin. Iya, antara lain apabila ditemukan sperma. Karena salah satu contoh, dalam pemerkosaan itu paling susah pembuktiannya. Contoh pemerkosaan paling susah pembuktiannya. Apa gimana Pak Nahak? Jadi begini Bang Hotman, jadi kalau ini kan kita kebetulan sekali klien kita ini mau menyampaikan kepada publik. Hampir rata-rata perempuan yang mengalami kekerasan seksual itu jarang mau menyampaikan kepada publik. Inilah yang membuat kita bahwa kalau kita mau supaya hukum itu berjalan dengan adil, bukan hanya dominannya terhadap laki saja, tapi juga perlindungan kepada perempuan. Saya rasa ini juga harus diperhatikan, Bang. Kita tidak mungkin membiarkan ini berjalan terus. Kekerasan fisik dan fisik kepada perempuan-perempuan lain, dan mereka tidak mau menyatakan atau menyampaikan kepada publik. Inilah Abang sebagai seorang pengacara top dan juga dokter hukum, ini kita harus melindungi Bang, mendampingi perempuan-perempuan yang mengalami hal-hal seperti ini. Kebetulan sekali dia mau menyampaikan itu kepada publik supaya kejadian tidak terjadi lagi. Salah satu panutan. Makanya kami juga dalam hal ini Bang, jarang menemukan hal perkara kayak gini. Dia mau tampil dan mau menyampaikan kepada publik bahwa saya mengalami hal seperti ini loh, dan saya tidak mau ada kejadian terjadi. Kalau gitu pertanyaan terakhir saya, sudah ada visum belum dan hasilnya apa? Sebenarnya kalau visum itu di sini adalah rekam medis. Bahwa sebelumnya dia tidak pernah ada rekam medis, tapi dalam beberapa hari setelah kejadian itu dia melakukan rekam medis di rumah sakit ternama di ibu kota. Jadi baru ada rekam medis. Yes. Isinya apa? Ya di situ memang ya ada dugaan ada kerusakan ya secara psikis. Kenapa tidak visum? Sebenarnya itu sama ya Bang, karena saat ini kan kita belum melaporkan, tapi rekam medis kan juga akan mengarah ke sana gitu loh. Karena tapi kan ada dokter spesialis kurang yang kuat kalau hanya rekam medis. Pada prinsipnya begini Bang, saya hanya menggugah hati Bang Hotman bahwa banyak perempuan-perempuan Indonesia yang mengalami hal yang sama. Jangan dibiarkan itu berlanjut terus Bang. Kita harus melindungi mereka. Sebagai orang hukum, kita harus jaga dan lindungi ketika ada kekerasan fisik. Ada undang-undang PDKDRT, undang-undang penghapus kekerasan dalam rumah tangga. Ini harus kita, supaya apa? Mereka juga mendapat jaminan Bang. Mereka juga mendapat keadilan. Kalau kita biarkan ini terus, yang berdosa sebenarnya kita sebagai orang hukum harusnya berada di pihak-pihak yang terlemah. Artinya kan Bang, sedikit menambahkan, negara telah hadir dengan adanya undang-undang itu. Kewajiban kita semualah ini ketika ini bukan persoalan semata-mata klien kami. Ini adalah ketika perempuan Indonesia harus berani stand up, speak up. Mudah-mudahan apapun itu kita menghargai Mbak Lina yang sudah berani speak up. Dan lagi-lagi nih diduga ya Bang, nanti seperti apa hukum yang akan menjelaskannya, siapa yang salah, siapa yang benar dalam pembuktiannya. Dan abang-abang selamat berjuang ya Mbak Lina. Mbak Lina akan stay bersama dengan kita karena PPKM kami harus mengurangi jumlah narasumber yang ada di studio Hotman Paris. Oleh sebab itu para pengacara, para kuasa hukum terima kasih sudah memberikan klarifikasi dan juga keterangannya. Dan kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk para kuasa hukum. Pak Erik, Pak dan Pak Nahak. Terima kasih. Yes.